Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Star Matematika, channel membahas tentang soal-soal TK, SD, SMP, SMA, soal-soal SNBT, dan soal-soal buku-buku paket matematika lainnya. Kali ini kita akan bahas tentang soal latihan soal akhir bab 4 kelas 11 untuk SMA MA halaman 205 bagian A nomor 11 sampai 15, penerbit buku Erlangga dan pengarang buku PK Nur Mandiri. Nomor 11 bagian A, jadi yang nomor 6 sampai 10 itu bagian A ya, buku salah kopi itu bagian A ya, tapi soalnya tetap sama ya bagian A. Ini untuk soal nomor 11 bagian A. Perhatikan data pada tabel berikut. X sama dengan 1379, Y sama dengan 3456. Perkiraan nilai Y untuk X sama dengan 6 adalah A 21, B 2,75, C 4,75, D 4,80, dan E 4,85. Kita jawab. Kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 4, kemudian sigma X-nya itu adalah kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 7 tambah 9 sama dengan 20. Kemudian sigma Y 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 18. Kemudian sigma X kuadratnya itu kita tinggal kita kuadratkan ya. 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 9 kuadrat. Itu sama dengan 1 tambah 9 tambah 49 tambah 81 sama dengan 140. Kemudian sigma X kali Y itu 1 kali 3 tambah 3 kali 4 tambah 7 kali 5 tambah 9 kali 6 sama dengan 3 ditambah 12 tambah 7 itu 35 tambah 54 sama dengan 104. Rata-rata X adalah sigma X per N, sigmanya 20, kemudian N-nya adalah 4. Jadi kita bisa tulis 20 per 4 sama dengan 5. Kemudian rata-rata Y sigma Y per N sama dengan 18 per 4 sama dengan 4,5. Kemudian SXX itu sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat kan per N. Itu sama dengan sigma X kuadrat adalah 140 dikurang 20 kuadrat ya, sigma X-nya 20 kuadrat per 4. Sama dengan 140 per kurang 400 per 4 atau 140 kurang 100. 400 per 4, 100. Itu hasilnya adalah 40. Kemudian SXY sama dengan sigma X kali Y sama dikurang sigma X kali sigma Y per N atau sama dengan 104. Sudah ada kita hitung sebelumnya ya. Dikurang 20 kali 18 sigma X sigma Y per 4. Tahu sama dengan 104 360 per 4. 360 per 4 itu sama dengan 90. Jadi 104 dikurang 90 sama dengan 14. Selanjutnya kita lihat persamaan regresinya itu Y topi sama dengan A ditambah BX. B itu koefisiennya itu adalah SXY per SXX. XY-nya itu adalah 14. Kemudian SX-nya adalah 40, berarti 14 per 40 adalah 0,35. Selanjutnya kita nilai A, kita cari maka kita ubah menjadi Y itu dikurang BX jadi 4,5 ya, dikurang rata-rata di 4,5 ya. 4,5 dikurang dalam kurung 0,35 dikali 5 ya, X-nya. Rata-rata X-nya 5. Itu sama dengan 4,5 kurang 1,75 atau sama dengan 2,75. Sehingga Y topinya sama dengan 2,75 ditambah 0,35 X. Hasilnya ini ada pada jawaban itu. Maaf ya. Di sini kalau kita lihat persamaan regresinya seperti ini, berapakah pada saat X-nya sama dengan 6? Pada saat X sama dengan, kita tinggal masukkan saja dalam persamaan. Ya, topi sama dengan 2,75 ditambah 0,35 dikali 6, sama dengan 4,85. Sehingga, jawaban yang benar itu ada pada bagian E, 4,85. Jadi pada saat X-nya 6, maka beratnya menjadi 4,85. Selanjutnya, nomor yang ke-12. Perhatikan tabel berikutnya. Usia bayi 1, 2, 3, 4, 5. Berat badannya 4, 4,5, 5,2, 5,6, dan 6,8 ya. Nah, persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antara usia dan rata-rata berat bayi adalah yaitu 0,67 kali X ditambah 3,1
B, Y 0,67, ya, Y topi ya 0,67 ditambah 3,31. C, Y topi sama dengan 0,67 kali X ditambah 3,51. D 0,76 ya, Y topi sama 0,76 X ditambah 3,21 dan Y topi sama dengan 0,76 X ditambah 3,51. Kita jawab. Ketahui bahwa N-nya sama dengan 5, kemudian sigma X-nya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Kemudian Y-nya 4 ditambah 4,5 ditambah 5,2 tambah 5,6 tambah 6,8 itu sama dengan 26,1. Kemudian sigma X kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti 1 ditambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 hasilnya adalah 55. Selanjutnya sigma SY berarti 1 kali 4 ditambah 2 kali 4,5 ditambah 3 kali 5,2 ditambah 4 kali 5,6 dan 5 kali 6,8. Hasilnya adalah 4 ditambah 9 ditambah 15,6 ditambah 22,4 ditambah 34 hasilnya sama dengan 85. Rata-rata X adalah sigma X per N berarti 15 dibagi N-nya ada 5 berarti 15 bagi 5 sama dengan 3. Sigma Y adalah sigma rata-ratanya sama sigma Y per N atau sama dengan 0,1 bagi 5 hasilnya 5,22. Kemudian sigma XX-nya jadi sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N berarti sigma X kuadrat itu adalah 55 dikurang sigma X-nya adalah 15 dikuadratkan 15 kuadrat per 5. Saya menjadi 55 dikurang 225 per 5 atau menjadi 55 dikurang 45 berarti sama dengan 10. Kemudian set XY berarti sigma X kali Y dikurang sigma X kali sigma Y per N berarti sigma X kali Y adalah 85. Ini tadi. Kemudian 15 dikali 26,1 jadi ada sigma X-nya 15 kemudian sigma Y 26,1 per N-nya 5. Itu sama dengan 85 dikurang 78,3 jadi sekali kali ini hasilnya dibagi 5 menjadi 78,3 itu sama dengan 6,7. Sehingga untuk persamaan regresi Y topi sama A tambah BX itu BX-nya sama tadi SX per SY per SX berarti 6,7 per 10 atau sama dengan 0,67. Selanjutnya A-nya itu kita balik Y dikurang BX ya. Jadi 5,22 dikurang dengan 0,67 dikali 3. Itu sama dengan 5,2 kurang 2,01 jadi 3 kali 0,67 itu hasilnya 2,01. Setelah kita kurang menjadi 3,21. Sehingga persamaan garisnya adalah 3,21 hanya ini ditambah 0,67 dikali X. Itu ada pada jawaban A 0,67 X ditambah 3,21. Selanjutnya nomor yang ke 13 perakiraan rata-rata sama seperti di atas tadi. Datanya ya. Perkiraan rata-rata berat badan bayi usia 3,5 bulan adalah apakah A 6,07, B 5,87, C 5,86, D 5,86 66, kemudian E 5,56 kg. Kita jawab. Y topi sama dengan 3,21 tambah 0,67 tadi sudah kita lihat di penggunanya di nomor sebelumnya. Nah, dikatakan sini usia 3,5 bulan berarti X-nya itu 3,5. Ya, tinggal masukkan saja pada persamaan ya. 3,21 tambah 0,67 kali 3,5. Jadi 3,21 tadi tambah hasil 0,67 kali 3,5 itu adalah 2,345. Kemudian itu hasilnya sama dengan 5,555 ada 3. Kalau kita buatkan menjadi 2 angka bisa kita tulis menjadi 5,56. Nah, jawaban itu ada pada bagian E 5,56 kg. Jadi berat badannya ya yang diukur. Selanjutnya nomor yang ke 14 dengan data yang sama ya. Jadi di situ katakan nomor 12 sampai 15 ya, berarti ada 4 nomor. Nah, ini data yang sama 1 2 3 4 4,5 5,2 6,5,6 dan 6,8 ya. Dari perkiraan kalau usianya lahir berat badannya pada usia 7 bulan. Tadi kan sudah berapa? 3 bulan tadi ya. Sebelumnya itu 3 ya. Ya, 3,5 bulan ya. Nah, sekarang ini 7 bulan. Apakah beratnya 7,5 kg? Apakah B 7,9? Apakah C 8,1? Apakah D 8,3 kg? Ataukah E 8,4? Kita lihat
jawabannya. Kita jawab, sigma Y-nya tadi 3,21 ditambah 0,67X. Jadi dengan cara yang sama kita tinggal mengganti X-nya. Usia 7 bulan berarti X sama dengan 7. Y atau P sama dengan 3,21 ditambah 0,67 kali 7. Setelah kali hasilnya adalah 4,69. Jadi hasilnya sama dengan 3,21 tambah 4,69 atau menjadi 7,9. Jadi jawaban yang benar adalah beratnya 7,9 kg. Selanjutnya nomor yang ke-15 dengan tabel yang sama ya. Tingkat korelasi antara usia dan berat badan bayi adalah apakah A sangat lemah, B lemah, C sedang, D kuat atau E sangat kuat. Jawaban. Perhatikan tabel ya, yang kita pakai adalah mulai dari nomor 12 sampai 15 ya, tabel ini yang kita pakai. Kemudian kita tahu bahannya itu sama dengan 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sigma X-nya 15 sudah ada pada penjelasan soal sebelumnya yang sudah jawab. Sigma yang juga sama X rata-rata yang tadi ada juga 15 bagi 5 sama dengan 3. Kemudian Y rata-rata sama dengan sigma Y per N itu adalah 26,1 bagi 5 sama dengan 5,22 sudah ada tadi di depan ya, soal-soal depannya. Kemudian sigma X kuadrat itu 55 sudah ada juga, hanya sigma Y kuadrat belum ya. Sigma Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 4,5 kuadrat ditambah 5,2 kuadrat ditambah 5,6 kuadrat ditambah 6,8 kuadrat. Sama dengan 16 ditambah 20,25 ditambah 27,04 ditambah 31,36 dan 46 ditambah 46,24. Selanjutnya ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 140,89. Kemudian sigma X itu 85 seperti di soal sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencari koefisien korelasi dulu. Koefisien korelasi itu rumusnya adalah sigma X Y kurang sigma N kali X rata-rata dan kali Y rata-rata per akar dari X. Sigma X kuadrat dikurang N kali X kuadrat kuadrat atau X rata-rata Y kuadrat. Kemudian sigma Y kuadrat dikurang N dikali sigma Y, bukan sigma Y, adalah Y rata-rata kuadrat. Yang kita masukkan semua yang kita ketahui di sini adalah 85 itu adalah X kali Y dikurang 5 kali 3 kali 5,22 N 5 rata-rata X 3 dan jatuhnya adalah 5,22 per akar sigma X kuadrat adalah 55 tadi kurang 5 kali 3 pangkat 2 dari X ya, rata-rata. Kemudian akar 140,89 dari di sini ya yang dijumlahkan ini ya kuadrat ya yang kita baru dapat tadi 140,89 dikurang 5 dikali 5,22 5 kali sigma Y nya 5,22 bukan sigma nya rata Y rata-ratanya 5,22 yang dikuadratkan. Hasilnya adalah 85 kali kurang 78,3 per 54 akar 55 kurang 45 dikali akar 140,89 dikurang 136,242. Hasilnya adalah 85 kurang 78,3 ada 6,7, kemudian 55 dikurang akar 5 dari akar 10 di sini. Kemudian 140,89 dikurang 136,242 sehingga adalah 4,648. Akarnya ya. Hasilnya adalah 6,7 per akar 10 3,16 dikali akar 42,648 adalah 2,155 menjadi 6 yang 6,7 per 3,16 dikali 2,155 itu menjadi 6,7 per 3,16 dikali 2,155 itu adalah 6,8098. 6,7 bagi 6,8098 ini menjadi 0,983. Jadi ini nilai R-nya ya. Nah, kemudian untuk menentukan itu kita harus mencari R kuadrat. Jadi R kuadrat adalah 0,98T kuadrat sama dengan 0,966. Jadi artinya apa? Jika R kuadratnya itu sama dengan lebih kecil atau sama dengan 90 atau lebih kecil sama dengan 1, maka ini merupakan kategori tingkat korelasinya adalah kategorinya sangat kuat. Demikianlah kelima soal untuk pembahasan kali ini itu nomor 11 sampai 15. Jadi jawaban yang benar adalah E sangat kuat.
Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.